Pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Iksan. Untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah baik semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan cek dulu ya bangkunya apakah ada sampah di sekitar kalian? Tidak Tidak ada. Oke. Terima kasih untuk tiketnya hari ini ya yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga kelasnya kelihatan bersih ya. Untuk pertemuan ini ada yang tidak masuk? Ya. Ya, saya absen terlebih dahulu. Adis Tanet, Adia, Anggun. Ya, alhamdulillah hari ini yang tidak masuk hanya satu sakit. Jadi kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua. Ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini anak-anak? Siap. Siap. Mana semangatnya? Kurang kencang. Siap enggak? Siap. Alhamdulillah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kemarin membahas materi apa? Ya. Bentuk-bentuk tindakan sosial. Coba, ada yang menjawab gini. Ada berapa bentuk tindakan sosial dalam masyarakat? 4. Ada yang bisa menyebutkan 4 bentuk tindakan sosial? Tunjuk jari. Ayo. Ya, Eka. Tindakan rasional instrumental, tindakan rasional orientasi, tindakan tradisional, tindakan afeksi. Ya. Ada tindakan rasional instrumental. Ada tindakan rasional berorientasi nilai. Kaitannya dengan materi yang kemarin, hari ini nanti kita akan membahas tentang hubungan sosial. Ya, siapa yang pernah mengikuti kegiatan seperti yang ada di gambar? Ya, Arvin. Ya, kegiatan ini, ya kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong, di dalam kegiatan gotong royong ada kegiatan apa saja? Ada sifat apa? Supaya semua pekerjaan dapat selesai dengan baik, maka diantaranya harus melakukan kerja sama. Ya, dalam gotong royong ini membutuhkan kerja sama. Apakah kerja sama hanya menggunakan dalam kegiatan gotong royong saja? Nah, ini kaitannya dengan hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok nanti harus ada kerjasama antara satu individu dengan individu yang lain. Ya, apa coba aja? Tujuan kalian melakukan kerjasama itu supaya apa? Nah, tugasnya bisa cepat selesai. Ya, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Jadi kita nanti melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok diskusi, ya, supaya diskusi dapat berjalan dengan baik dan pekerjaan kalian bisa selesai tepat waktunya. Oke, selanjutnya, ya, apa tujuan pembelajaran ini? Ya, tujuannya hari ini kita mempelajari hubungan sosial. Ya, hubungan sosial ini tidak lepas dari kita sebagai makhluk sosial. Setidaknya kalian harus tahu apa itu hubungan sosial. Yang pertama, ya, diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan sosial di masyarakat dengan benar. Oke? Ya, selanjutnya alurnya. Nah, gini, hari ini kita nanti menggunakan metode investigasi, diskusi investigasi. Jadi saya nanti tidak materi dulu, tapi kalian yang bekerja dulu. Ya, yang pertama kegiatan nanti mengamati gambar. Yang kedua melakukan diskusi, presentasi. Jadi nanti kalian presentasi setiap kelompok. Baru nanti habis itu penjelasan dari saya dan evaluasi ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang membuat kesimpulan nanti kita membuat secara bersama-sama.
Ini untuk alur kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya ada, nah kita lihat dulu yuk gambar depan. Kira-kira apa yang dilakukan anak sekolah ini? Lawan. Ada berapa orang di gambar? Dua. Boleh gambar selanjutnya? Nah, ini apa? Guru yang mengajar di kelas. Ada berapa jumlah pelakunya? Ya. Ya, ada banyak. Coba dari gambar 1 dan gambar 2, ya, ini menunjukkan, ya, kira-kira salah satu ciri dari hubungan sosial itu apa aja? Pelakunya berapa? Lebih dari 1 orang. Seandainya hanya 1 orang, bisa tidak dikatakan sebagai hubungan sosial? Tidak. Jadi minimal harus sudah, ya, dalamnya harus ada hubungan saling mempengaruhi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Silakan selanjutnya. Ya, kita nanti diskusi dulu dengan petunjuk, ya. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kemarin sudah saya bagi. Nanti silakan kalian membentuk kelompok. Ya, setiap kelompok membahas pokok bahasan yang akan disampaikan, dan yang terakhir, ya, hasil diskusi disampaikan di depan kelas. Selanjutnya kita lihat pokok bahasannya apa. Ini jangan untuk mempersingkat waktu, ya, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, silakan masing-masing nanti mencari pengertian hubungan, ciri-ciri hubungan sosial, tujuan dan contoh hubungan sosial. Untuk sumbernya, ya, untuk sumbernya silakan kalian boleh mencari dari buku, boleh mencari dengan menggunakan HP kalian, browsing, ya. Mulai dari sekarang ya. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya, kalau sudah, silakan untuk kelompok, ya, maju secara bersamaan dengan anggotanya ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompoknya? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan sosial. Pertama, pengertian hubungan sosial, yaitu kegiatan interaksi sosial masyarakat yang melakukan tindakan untuk memberi informasi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Dan dari kelompok kami, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Nah, jika ada pertanyaan silakan disampaikan, ya. Kelompok gadis, kelompok berapa gadis? Kelompok 2. Ya, pertanyaan dari kelompok 2, silakan sampaikan pertanyaan. Apakah mungkin manusia tidak menjalin hubungan sosial? Ya, apakah mungkin manusia tidak menjalin hubungan sosial? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jis. Jawabannya yaitu, menurut pendapat kami tidak mungkin. Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hubungan sosial. Untuk penyampaian materi, saya persilakan. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah kegiatan interaksi sosial masyarakat yang melakukan tindakan untuk memberi informasi dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan sosial dapat terbentuk atas dasar kebutuhan
individu atau kelompok. Hubungan sosial ini bisa berjalan dengan baik apabila setiap aksi yang kita lakukan akan mendapatkan reaksi. Istilahnya ada balasannya. Tetapi tidak jarang ya, ketika kita menjalin hubungan sosial itu ya, aksi kita tidak ditanggapi reaksi oleh lawan bicaranya. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berdiskusi ya, menjalankan diskusinya dengan baik dan tadi presentasinya juga baik ya. Dari presentasi di depan ada beberapa pertanyaan yang juga sudah dijawab dengan baik oleh teman-teman yang presentasi di depan ya. Untuk selanjutnya ya, bagaimana Cak? Tadi kan kalian sudah mencari mengenai pengertian ciri tujuan hubungan sosial ya. Dari yang disampaikan teman-teman nanti akan kita bahas kembali, silakan ya. Yang pertama ya, kita akan membahas yang namanya pengertian hubungan sosial. Ada yang mau membacakan apa pengertian hubungan sosial? Yuk tunjuk jari, bacakan suaranya yang kencang ya. Ladies. Pengertian hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Ya, benar ya. Hubungan timbal balik. Ya. Berarti di sini ada usaha yang saling mempengaruhi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Itu komunikasi nanti beda-beda. Ada komunikasi secara lisan yang disampaikan dengan kata-kata, tetapi ada komunikasi yang disampaikan dengan ya, isyarat atau gerak. Kalau isyarat kan nanti hanya orang-orang tertentu yang bisa ya, yang apa ya, maaf, ya itu pakai bahasa isyarat. Nah, di sisi lain kan kalau ini, nah ini kan umum semua orang bisa ya. Nanti kita akan bahas di syarat terjadinya hubungan sosial. Yang terakhir terdapat dimensi ini biasanya dengan kapan hubungan sosial ini terjadi antara individu dengan individu yang lainnya. Ada dimensi waktunya. Bisa tidak anak-anak di sini mencari contoh bentuk hubungan sosial yang ada di sekitarnya? Ya, kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual, yang biasanya kegiatan ini banyak kita jumpai di pasar. Nah, benar. Terima kasih untuk TK. Yuk, selain nanti rapat OSIS, rapat pramuka, ya, itu juga ada termasuk ke dalam hubungan sosial. Terima kasih untuk Muri yang telah memberikan kesimpulan. Yang pasti hubungan sosial ini bisa berjalan dengan baik apabila kedua pihak yang menjalankan proses interaksi atau hubungan sosial, kedua-duanya harus saling melakukan secara timbal balik. Karena kalau nggak ada timbal balik di dalamnya, hubungan sosial tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Tapi sebelum ditutup kita tanya jawab terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa silakan tunjuk jari. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hubungan sosial? Tunjuk jari. Apa yang dimaksud dengan hubungan sosial? Ya. Salah satu objek kajian sosiologi di mana di dalamnya ada sifat saling mempengaruhi. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Bagaimana untuk pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini anak-anak? Terima kasih ya. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Dan hari ini kita telah membahas pengertian. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas syarat terjadinya hubungan sosial, ya. Di mana hubungan sosial di sini bisa berjalan dengan baik apabila memenuhi dua syarat, yaitu harus ada kontak, senyum atau menganggukkan kepala, dan syarat yang kedua harus ada komunikasi, di mana di dalam hubungan sosial itu pasti ada proses penyampaian pesan
dari satu orang kepada orang yang lain. Itu yang akan kita sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan membuat ketua kelas untuk kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.